Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang ngaji, ngompol politik, ngomong politik, disingkat tukang ngaji ngompol. Ini bagian kedua ya, tentang misteri polisi RI. Kasus yang besar ini di akhir pemerintahan Jokowi, terbunuhnya Brigadir J yang awalnya di Karang Cerita terjadi tembak menembak sehingga mati dengan 5 tembus peluru. Brigadir J itu ditembak oleh Baradae gara-gara ada teriakan dari kamar istri Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo, yang mengundang Barada, kemudian menembak 5 kali dan masuk, terbunuhlah Brigadir J yang katanya ada di kamar Verdi Sambo istrinya. Ternyata cerita itu bohong ya. Dan hari kemarin ya, Barada itu mengungkapkan segalanya, bahwa dia melihat katanya Irjen Verdi Sambo memegang pistol di sisi jenazah Brigadir J yang berlumuran darah. Dilihat dengan mata kepala sendiri, dan itu ditulis ya dalam laporan BAP dalam pemerintahan, dalam pemeriksaan Irsus ya, apa inspeksi khusus apa itu yang dibentuk oleh Kapolri ya, tim khusus ya. Dan kemudian ini kita lihat pandangan dari Kompolnas ya, dalam RMUL, Kantor Berita Politik Republik Merdeka. Ini negeri apa sih sebenarnya? Sekarang ada polisi lawan polisi, polisi membunuh polisi. Dulu ada polisi menyiram air keras kepada Novel Baswedan ya, dan sudah dihukum 2 orang itu. Satu Roni, namanya itu 1,5 tahun ya. Cacat permanen Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK yang sudah berhasil menyeret para koruptor itu. Ternyata ada perlawanan dari koruptor, tapi kenapa kok polisi ikut-ikut main dan menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan? Padahal Novel Baswedan juga polisi yang kerja di ini, di mana itu, di mana itu, KPK. Terus yang dihukum juga yang nyiram air keras saat Novel Baswedan itu pulang dari sholat subuh, yang nyiram air keras adalah ini, siapa namanya itu, Rahmat Kadir kalau nggak salah itu, dihukum 2 tahun ya. Novel Baswedan matanya cacat ya. Terus yang kasus berikutnya ada polisi membunuh 6 ya, anggota Laskar Front Pembela Islam, dan diakui sendiri yang mengejar sampai kilometer 50 malam 7 Desember itu 2020 adalah anggota Polda Metro Jaya. Dibuka oleh Allah bahwa mereka itu yang melakukan pengejaran di malam yang mengerikan itu, sehingga dibunuhlah 6 anggota Laskar Front Pembela Islam, anak muda itu, dan 19 peluru terbagi kepada 6 jenazah dari pengawal Habib Rizik Syihab dari Laskar Front Pembela Islam. Itu kasus besar yang diselesaikan dengan tidak adil ya, karena pembunuhnya 2 anggota polisi Polda Metro Jaya yang masih hidup, yang satu katanya sudah mati sebelum diadili, itu divonis lepas oleh hakim ya, setelah membunuh 6 Laskar Front Pembela Islam. Kenapa vonis lepas? Karena mereka terbukti melakukan tindak pidana 2 polisi itu. Tapi menurut hakim, karena mereka itu membela diri, maka
harus divonis lepas, tidak bisa ditahan. Satu, ya, ketidakadilan yang diperlihatkan dengan sangat terang-terangan, ya. Terus yang ketiga itu skenario Allah yang ketiga, semuanya itu karena nggak lepas ya dari perbuatan Allah, dari skenario Allah. Yang pertama tentang novel Baswedan, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah yang menimpa seorang biiznillah kecuali dengan izinnya Allah, termasuk tidak bisa pulangnya Habib Rizik Syihab selama 3 tahun 7 bulan di Mekah, dan kemudian berusaha untuk mencapai negerinya sendiri selama 3 tahun 7 bulan dihalang-halangi tidak masuk. Dan tibalah Habib Rizik itu di Bandara Soekarno-Hatta hari Selasa kalau tidak salah 10 November 2020. Belum sampai sebulan, November, 7 Desember, ya, itu 6 pengawalnya dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya. Mereka anggotanya begitu, bukan polisi, mereka polisi aktif, ya, dan tidak pernah ditahan sampai mereka diadili. Dan itu semua musibah itu karena izin Allah, dan musibah yang ketiga tentu polisi saling menembak, ya, di kompleks, di rumah dinas polisi. Semua ini Allah yang mengatur, ya. Allah itu yang mengatur. Allah membuka siapa polisi kita sebenarnya dan bagaimana cara Allah memperlihatkan keadilannya. Oke, kita kembali ke Kompolnas ingin tiap personel yang halangi penyidikan tewasnya Brigadir J dipidana. Ini laporan dari Raiza Andini Minggu 7 Agustus 2022 jam 21.39 WIB. Ini ada Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, ya, sedang memegang mic, tampaknya sedang membuat satu konferensi pers, ya, berkacamata, kemudian ininya satu bahu, rambutnya tanpa penutup kepala, memegang mic di tangan kanannya. Siapa namanya? Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas Republik Merdeka, mantan Kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo diamankan ke Mako Brimob di Kelapa II di Depok situ, di Jalan Akses UI atau Jalan Nusantara, ya, saya tahu tempatnya. Diamankan di Mako Brimob Markas Komando Mako itu, ya, Brimob Kelapa II Depok pada Sabtu 6 Agustus lantaran diduga melakukan pelanggaran prosedur, ya, penanganan di lokasi tewasnya Brigadir J di Komplek Polri. Komplek Polri itu di Duren 3 Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, ya. Terkait hal ini, ya, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menuturkan siapapun yang diduga, katanya, menghalang-halangi penyidikan kasus tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J bisa saja diproses secara pidana. Karena apa? Karena menghalang-halangi. Terus dia ngomong langsung, ya, saya kutip, ya, siapa saja yang diduga menghalangi penyidikan perlu segera dimutasi. Dimutasi itu dipindahkan tugasnya ke daerah lain atau ke kawasan lain, ke bidang lain, diperiksa kode etik, dan jika diduga ada tindak pidana yang dilakukan maka perlu segera diproses pidana, kata Pungki kepada wartawan hari Minggu 7 Agustus. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya itu meminta publik bisa bersabar, ya,
dalam penuntasan kasus tewasnya Brigadir J secara etik atau pidana. Pasalnya apa? Pasalnya kasus tewasnya anggota BRIMOB itu sudah menjadi atensi khusus Presiden RI Joko Widodo. Ya. Mohon sabar, tim khusus sedang melaksanakan tugasnya. Pungki Indarti menegaskan Kompolnas akan terus mengawasi penuntasan kasus tewasnya Brigadir J secara etik atau pidana dilakukan dengan transparan serta akuntabel. Kompolnas memastikan penyidik akan melakukan tugasnya secara profesional dan mandiri dengan dukungan Scientific Crime Investigation. Demikian Pungki. Editornya Idham Anhari. Nah, ini persoalan kita ini kok orang Indonesia itu senang bohong ya. Dari pimpinan teratas sampai pejabat publik yang terendah senang bohong, termasuk kasus ini. Bohongnya kan awalnya ada teriakan dari kamar istri dari Verdi Sambo. Alasannya dia Brigadir J itu mau melecehkan istri. Kemudian istri itu teriak, ya, kemudian mengundang Baradae yang di bawah lantai itu, dan ternyata yang keluar dari kamar istri Verdi Sambo adalah Brigadir J. Dan mereka melakukan tembak-tembakan ya, sampai berakhir pada matinya Brigadir J ditembak oleh seorang Barada yang berusia 24 yang ternyata adalah supirnya. Sementara Brigadir J adalah ajudan dari Verdi Sambo atau ajudan dari istrinya. Kurang jelas ya. Si Baradae yang berumur 24 itu anggota kepolisian dengan pangkat yang terendah. Baradae itu entah supir istri Verdi Sambo atau supirnya Verdi Sambo ya. Ini sekedar catatan yang kedua ya, bagian kedua dari misteri polisi RI. Saya Yudi Pramuko, tukang ngaji ngomong politik dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.